Sahabat semua dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel ini. Terima kasih telah menonton. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sahabat semua mengenai persiapan tes wawancara Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD. Biasanya sebelum memulai wawancara, Komisioner Panwaslu Kecamatan itu meminta Anda untuk memperkenalkan diri Anda. Silakan nanti perkenalkan nama, riwayat pendidikan, pengalaman kepemiluan atau pengalaman non-kepemiluan, kemudian sampaikan juga pengalaman organisasi atau riwayat organisasi, serta jangan lupa untuk sampaikan visi dan misi sahabat semua untuk menjadi PKD, sehingga nantinya dapat meyakinkan Komisioner Panwaslu Kecamatan untuk merekrut Anda menjadi Panwaslu Kelurahan Desa. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mungkin akan ditanyakan oleh Komisioner Panwaslu Kecamatan. Berikut akan saya sampaikan ada beberapa pertanyaan yang memungkinkan nanti akan ditanyakan oleh Komisioner Panwaslu Kecamatan. Pertama, apabila sahabat semua itu pernah menjadi penyelenggara pemilu, biasanya yang ditanyakan itu apa yang sahabat semua kerjakan ketika menjadi penyelenggara pemilu tersebut. Kemudian apa yang menjadi evaluasi, kekurangannya apa, kelebihannya apa ketika Anda menjadi penyelenggara pemilu. Selanjutnya, yang kedua, apabila sahabat semua itu belum punya pengalaman sama sekali menjadi penyelenggara pemilu, maka sahabat semua itu harus wajib tahu apa tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan Desa, karena ini biasanya akan ditanyakan oleh Komisioner Panwaslu Kecamatan. Kalau belum tahu, jadi nanti sahabat semua silakan cari tahu terlebih dahulu tugas dari PKD itu apa, wewenangnya apa, kemudian kewajibannya apa. Yang ketiga, kemungkinan pertanyaan yang akan muncul, pernahkah menjadi pemilih? Kalau seandainya sahabat semua itu mengatakan pernah menjadi pemilih, nanti biasanya itu diminta untuk menjelaskan bagaimana alur menjadi pemilih. Misalkan dari rumah datang ke TPS, menyerahkan KTP, kemudian mengisikan daftar hadir, menerima surat suara, kemudian masuk ke bilik suara, kemudian melakukan pencoblosan. Setelah selesai melakukan pencoblosan, dilipat kembali surat suaranya, kemudian dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan, kemudian selesai itu menandai jari tangan dengan tinta. Selanjutnya pertanyaan keempat yang mungkin akan muncul. Jadi sahabat semua itu harus tahu syarat untuk menjadi pemilih itu apa saja. Misalkan itu harus berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah, terdaftar sebagai pemilih, kemudian tidak sedang dicabut hak pilihnya, kemudian bukan TNI, Polri aktif, dan lain-lainnya. Nanti silakan dicari tahu. Selanjutnya yang kelima, kemungkinan pertanyaan yang akan disampaikan oleh Komisioner Panwaslu Kecamatan, yaitu kapan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Nah, jadi sahabat semua harus tahu bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2024 itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, pada saat pemilu tahun 2024 ini sahabat pemilih itu diberikan 5 jenis surat suara. Yang pertama itu surat suara presiden dan wakil presiden, kemudian ada surat suara DPD, kemudian ada surat suara DPR RI, kemudian ada surat suara DPRD Provinsi, kemudian ada surat suara DPRD Kabupaten Kota. Jadi sahabat semua harus tahu pelaksanaannya kapan, kemudian pemilih pada saat itu akan diberikan surat suara apa saja. Selanjutnya pertanyaan keenam yang mungkin akan ditanyakan oleh Komisioner Panwaslu Kecamatan. Siapa saja yang disebut dengan penyelenggara pemilu? Jadi sahabat semua harus tahu bahwa penyelenggara pemilu itu terdiri dari KPU, kemudian ada Bawaslu, kemudian ada DKPP. Nah, untuk jajaran Bawaslu sendiri itu dari tingkat pusat sampai ke tempat pemungutan suara itu ada Bawaslu RI, kemudian ada Bawaslu Provinsi, kemudian ada Bawaslu Kabupaten Kota, kemudian ada Panwaslu Kecamatan, kemudian ada pengawas kelurahan desa, kemudian di tingkat TPS itu ada yang namanya pengawas tempat pemungutan suara atau yang disingkat dengan PTPS.
Selanjutnya untuk jajaran KPU itu terdiri dari KPU, kemudian ada KPU provinsi, kemudian ada KPU kabupaten kota, kemudian ada PPK, kemudian ada PPS. Selanjutnya di tempat pemungutan suara itu ada yang namanya KPPS. Selanjutnya sahabat semua harus tahu juga bahwa di Bawaslu RI itu ketua, kemudian anggotanya siapa saja, kemudian di Bawaslu provinsi sahabat semua itu harus tahu juga ketua dan anggotanya siapa saja. Kemudian Bawaslu kabupaten kota Anda harus tahu juga siapa nama ketuanya, kemudian komisionernya siapa saja. Begitu juga dengan Panwaslu kecamatan, nanti silakan dicari tahu siapa ketua, kemudian anggotanya. Kemungkinan hal-hal sepele seperti ini akan ditanyakan oleh komisioner Panwaslu kecamatan. Pertanyaan ketujuh yang mungkin akan ditanyakan oleh komisioner Panwaslu kecamatan yaitu mengenai kategori pemilih. Jadi sahabat semua harus tahu bahwa pemilih itu ada 3 kategori, yaitu pemilih DPT, kemudian kategori pemilih DPTB, kemudian ada kategori pemilih DPK. Jadi nanti sahabat semua silakan cari tahu DPT itu apa, kemudian DPTB itu apa, kemudian DPK itu apa. Ini mungkin saja nanti akan ditanyakan oleh komisioner Panwaslu kecamatan. Pertanyaan ke-8 yang mungkin akan muncul atau yang akan ditanyakan oleh komisioner Panwaslu kecamatan mengenai syarat surat suara sah. Jadi sahabat semua harus tahu bahwa syarat surat suara sah itu harus ditandatangani oleh ketua KPPS. Kalau seandainya ada surat suara yang tidak ditandatangani oleh ketua KPPS, maka dinyatakan tidak sah. Selanjutnya pertanyaan yang ke-10. Pertanyaan yang ke-10 ini mengenai komitmen kerja penuh waktu. Jadi sahabat semua harus tahu bahwa menjadi Panwaslu kelurahan desa itu harus bekerja penuh waktu. Karena Panwaslu kelurahan desa ini tidak mengenal jam kerja. Jadi kalau seandainya ada tahapan yang harus diawasi baik itu di malam hari ataupun pada hari libur, maka mau tak mau sahabat semua itu harus siap mengerjakan tahapan tersebut. Selanjutnya pertanyaan mengenai integritas. Karena pertanyaan mengenai integritas ini masuk ke dalam sistem penilaian tes wawancara PKD. Jadi sahabat semua, ini mungkin akan ditanyakan terkait dengan integritas. Untuk pertanyaannya ini sangat bervariasi, tergantung nanti polanya bagaimana komisioner Panwaslu kecamatan itu mengetahui integritas sahabat semua. Misalkan sahabat semua nanti bisa saja diminta untuk mengukur berapa integritas sahabat semua itu dari skala 1 sampai skala 100 itu berapa nilainya. Kalau seandainya sahabat semua memberikan nilai 90, nanti diminta untuk menjelaskan kenapa memberikan nilai 90. Selanjutnya pertanyaan mengenai pengetahuan lokal. Jadi sahabat semua harus tahu berapa jumlah DPT di desa sahabat semua, kemudian jumlah TPS-nya berapa. Kemudian kalau sahabat semua itu tinggal di desa, itu harus tahu dusunnya berapa, kemudian kepala dusunnya siapa saja, kemudian kepala desanya siapa saja. Begitu juga yang mungkin itu berada di kelurahan, sahabat semua harus tahu siapa nama lurahnya, kemudian RT RW-nya siapa saja gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila dirasa video ini bermanfaat bagi sahabat semua, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Salam sukses dan